Sejarawan sejarah Islam Nusantara Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam ceramahnya menyatakan, bahwa orang-orang Jazirah Arab khususnya dari kota Hijaz yang terletak antara Mekah hingga Madinah. Sebelum berdirinya negara kerajaan Saudi Arabia yang didirikan oleh dua orang tokoh yakni Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikenal sebagai pendiri dan tokoh kaum Wahabi, dan Muhammad bin Sa'ud yang keturunannya hingga saat ini menduduki tahta sebagai penguasa Saudi Arabia. Di mana pada tahun 1790 Masehi terjadi pergolakan antar sesama Muslim di Jazirah Arab di mana kaum Wahabi telah memburu dan membantai kaum ahli sunnah wal jamaah yang mengkultuskan makam dari Imam Husain. Dalam ziarahnya, dan para keturunan Rasulullah, saat itu, hingga terjadi korban hampir 6.000 orang dibantai, di kota Hijaz. Para Sayyid dan Syarif dari keturunan Nabi tersebut meninggalkan kota Hijaz dan mengembara ke berbagai penjuru dunia, di antaranya adalah ke Nusantara, dan Jawa pada tahun 1790 dengan menaiki kapal dagang Belanda yang berlayar ke Jawa dan pulau-pulau Sumatera, Kalimantan. Di antaranya sebagian masuk ke daerah Surakarta dan Yogyakarta saat pemerintahan Hamengkubuwono II, oleh beliau sebagai Raja Jogja, diberikanlah tanah untuk pemukiman para Sayyid dan Syarif ini yang dikenal dengan Kampung Sayyidan di wilayah Jogja. Dari Kampung Sayyidan inilah para keturunan Rasulullah yang terusir dari Jazirah Arab khususnya kota Hijaz ini berasimilasi kawin dengan wanita pribumi dan beranak pinak hingga saat ini, di mana saat pecah Perang Jawa yang dikenal dengan Perang Diponegoro, para Sayyid di Kampung Sayyidan ini secara sukarela menjadi pasukan dari Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga berakhir pada tahun 1830. Setelah perang berakhir dan Pangeran Diponegoro ditangkap, para Sayyid dari Kampung Sayyidan ini meninggalkan Jogja dan mengembara berdakwah hingga makam-makamnya dengan nama Jawa ditemukan menyebar di daerah Jawa Tengah bagian utara hingga Jawa Timur bagian selatan dan utara. Perang Jawa sendiri merupakan perang gerilya yang hampir membuat bangkrut pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, di mana kas negara terkuras untuk perang tersebut, yang kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda, menerapkan politik tanam paksa kepada rakyat bumi putra, pribumi asli, untuk mengembalikan kas negara tersebut. 2 tahun setelah Perang Diponegoro berakhir, pemerintah Hindia Belanda atas saran dari ahli sejarah Islam dan sosiologi Belanda yakni Profesor Snouk Hurgronje, yang memang dipersiapkan dan disekolahkan di Mesir dan Arab Saudi untuk mempelajari Islam dan budayanya untuk mengetahui kelemahan dari kaum bumi putra. Di mana sarannya adalah mendatangkan kaum Muslim dari daerah Hadramaut Yaman yang sedang bergolak perang saudara saat itu untuk didatangkan ke Jawa dan Sumatera serta Kalimantan dan pulau-pulau di Nusantara ini untuk bisa meredam terjadinya pemberontakan seperti halnya Perang Diponegoro di Jawa, kaum Padri di Sumatera Barat dan Perang Aceh. Yang dalam sejarahnya tercatat hingga diangkat menjadi mufti Batavia dari keturunan Yaman saat itu yakni Habib Utsman bin Yahya. Yang datang secara bergelombang, di mana gelombang pertama didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1838 hingga bergelombang datang pada tahun 1900 Masehi yang oleh pemerintah Hindia Belanda dilakukan sensus pada tahun 1859 Masehi. Jumlah orang-orang Yaman dari Hadramaut yang telah menetap di Hindia Belanda sebanyak 7.786 jiwa. Yang lalu mendirikan organisasi keagamaan pencatatan silsilah orang-orang dari Hadramaut Yaman tersebut dengan nama Rabithah Alawiyah pada tahun 1928 Masehi yang didirikan oleh Alwi bin Tahir Al-Haddad. Jadi dalam catatan sejarah memang yang ikut perang dalam Perang Jawa yakni Perang Diponegoro adalah kaum golongan Sayyid yang datang dari kota Hijaz antara kota Madinah dan kita Mekah saat itu, yang berkampung di kota Sayyidan Yogyakarta. Sedang kaum dari golongan Hadramaut Yaman yang dikenal dengan Habib Ba'alawi baru datang pada tahun 1838 atau 2-3 tahun setelah Perang Jawa berakhir dan difasilitasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari fenomena yang terjadi saat ini beberapa oknum dari kaum Ba'alawi selalu melakukan doktrinisasi terhadap para kaum pribumi atau dulu disebut bumi putra soal keturunan Rasulullah dan surga serta neraka. Menurut Profesor Menachem Ali yang diwawancarai oleh Haji Roma Irama, menyatakan bahwa berdasarkan manuskrip tertulis yang mana selalu dijadikan bahan rujukan nasab dan manuskrip tertulis tersebut sudah ditemukan pada 3 abad sebelum Masehi dan pada abad ke-7 juga sudah dapat dikonfirmasi saat Nabi Muhammad hidup menang sudah ada bukti.
Tapi khusus untuk kaum keturunan Alawi dari Yaman tersebut terputus manuskrip tertulis sebagai sumber rujukan keturunan tokoh Sayyid Ubaidillah anak dari Syekh Ahmad Al-Muhajir selama 500 tahun yakni tidak terkonfirmasi pada abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 Masehi, baru ada pada abad ke-9 secara internal mereka. Jadi menurut Profesor Menachem Ali seorang ahli vifolog dari Universitas Airlangga, dan Himaduddin Ustman Al-Bantani, cukup menjadi keyakinan kelompoknya dan pribadi-pribadinya saja, tapi jangan dijadikan alat doktrinisasi untuk mempengaruhi kelompok keturunan lain bahwa mereka keturunan Nabi dan berkaitan dengan surga dan neraka. Yang tentu akan menjadi masalah tersendiri antar kelompok masyarakat, apalagi jikalau sudah mau memutar-balikan sejarah bangsa ini, dan melakukan pemalsuan makam-makam leluhur para raja-raja Jawa. Tentu ke depan jikalau tidak mengalami kesadaran akan fenomena terjadinya penjajahan budaya dan sejarah ini akan secara masif dan terstruktur yang akan merubah wajah sejarah bangsa ini ke depan. Bukan lagi tokoh-tokoh kemerdekaan seperti yang sekarang dalam sejarah dan raja-raja Jawa dulu bukan orang Jawa Nusantara sesuai Sumpah Pemuda pada tahun 1908 lagi pada sejarah 50 tahun ke depan, dan ini harus diwaspadai kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi intinya, dari dulu kalangan habaib itu sudah mendoktrin pribumi. Kalau kita lihat dari sejarah ini, umat Islam itu sangat mudah dijajah, dengan kelemahannya diiming-imingi surga dan neraka dan duriyah Rasulullah saja bisa ketakutan yang luar biasa. Sehingga gampang sekali untuk menjajah Islam itu hanya ditakuti neraka saja sudah cukup. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa ini, di mana para pahlawan kusuma bangsa telah mengorbankan jiwa raga dan harta demi menjaga martabat sebagai sebuah bangsa, yang bernama Indonesia. Tanah air, tumpah darah dan ibu pertiwi kita sejak lahir hingga mati nanti, beserta leluhur-keluhur kita sebelumnya. Dan harus kita pertahankan karena ini rumah kita, bangsa kita, tanah air kita.